BPS kembali akan melakukan rekrutmen calon mitra statistik 2025 sebagai database mitra di tahun 2025. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, bagi kalian yang masih tertarik untuk mengikuti rekrutmen mitra BPS di tahun 2025, artinya di dalam waktu dekat sebagai database mitra statistik di tahun 2025, perlu teman-teman pahami bahwasanya dalam waktu dekat BPS dari kabupaten atau kota masing-masing ya di seluruh Indonesia akan melakukan rekrutmen. Dan seperti yang teman-teman lihat pada layar, di kolom pencarian yang saya ketikkan di sini adalah rekrutmen mitra BPS 2025, dan pada saat saya tapkan pencarian, kolom pencari atau mencari, ini ada informasinya sudah ada di website resmi BPS kabupaten atau kota di beberapa wilayah. Ini sebagai contoh, di bagian atas ini sudah ada untuk website resmi BPS Kabupaten Bojonegoro, bahwa sudah menginformasikan di websitenya akan ada rekrutmen mitra statistik sebagai database mitra di tahun 2025. Selain itu, ada juga di Kabupaten Kuningan juga sudah diinformasikan melalui website resmi dari BPS Kabupaten Kuningan. Dan berikutnya saya scroll ke bawah, ada juga untuk Bandung Kota, bahwa Kota Bandung juga sudah mengumumkan di website resmi dari BPS Kota Bandung. Dan berikutnya Kabupaten Gresik juga sudah mengumumkan bahwa akan ada rekrutmen calon mitra statistik BPS di kabupaten tersebut sebagai database mitra di tahun 2025. Scroll ke bawah lagi, ada juga sudah ada informasi di website resmi BPS Kota Malang, juga sudah ada informasi resminya. Kemudian ada di Kabupaten Sidoarjo, ke bawah lagi ada Kabupaten Sukoharjo. Jadi teman-teman bisa telusuri di website resmi BPS Kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal ya, apakah sudah ada informasi di website resmi tersebut atau belum. Dan apabila belum, teman-teman bisa melihat sebagai acuan untuk informasi dari rekrutmen calon mitra statistik ini di tahun 2025, persyaratannya bagaimana, kemudian tahapannya bagaimana. Ini kurang lebih untuk jadwalnya itu sama di seluruh Indonesia. Yang membedakan itu ada poin-poin tertentu yang membedakan antara satu kabupaten atau kota, kabupaten yang satu dengan yang lainnya, atau kota yang satu dengan kota yang lainnya. Baik, sebagai contoh saya tapkan untuk yang Kabupaten Bojonegoro. Saya coba buka ya untuk website resmi BPS Kabupaten Bojonegoro. Ya, berikut adalah tampilan untuk website resmi BPS Kabupaten Bojonegoro pada saat mengetapkan ya. Ada tampilan seperti ini, teman-teman tapkan saja tutup. Kemudian di sini ada overview untuk BPS Kabupaten Bojonegoro melakukan perekrutan calon mitra statistik yang akan menjadi mitra lapangan dan mitra pengolahan untuk kegiatan tahun 2025. Dan di sini teman-teman bisa baca untuk mitra lapangan atau mitra statistik yang memenuhi syarat diberikan tugas untuk melakukan kegiatan pendataan lapangan dalam rangkaian kegiatan sensus atau survei BPS. Adapun mitra pengolahan adalah mitra yang memenuhi syarat dan diberikan tugas untuk melakukan kegiatan pengolahan hasil pendataan lapangan dalam rangkaian kegiatan survei atau sensus BPS. Ini di Kabupaten Bojonegoro, calon mitra statistik akan melalui 3 tahapan seleksi. Jadi ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kedua seleksi tes kompetensi, dan yang terakhir adalah seleksi akhir. Adapun kualifikasi yang dibutuhkan untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut. Jadi pastinya yang menjadi mitra, calon mitra ini bukan ASN,
bukan PNS ataupun P3K ya. Kemudian sehat jasmani atau rohani, disiplin dan berkomitmen, bersedia bekerja terikat kontrak, bersedia mengikuti pelatihan jika ada, mampu berbahasa Indonesia dengan baik serta membaca dan menulis huruf Latin, mampu berkomunikasi dengan baik, dan diutamakan berpendidikan minimal tamat SMA atau sederajat, diutamakan berdomisili di wilayah pendaftaran, diutamakan berumur 18 sampai dengan 50 tahun pada saat registrasi. Berikutnya, diutamakan memiliki, menguasai, dan dapat menggunakan komputer atau gadget atau tablet atau smartphone. Diutamakan memiliki dan mampu mengendarai kendaraan bermotor. Diutamakan berpengalaman dengan kegiatan sensus atau survei di BPS. Diutamakan mampu bertugas di luar domisili kecamatan dan mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan anggota tim, pegawai BPS, aparatur desa atau kelurahan, ketua atau pengurus SLS, dan lain-lain. Adapun jadwal rekrutmen yang ada di Kabupaten Bojonegoro, ini sebagai acuan teman-teman, kalau menurut saya ya, dari beberapa website yang sudah saya kunjungi, untuk jadwal rekrutmen ini sama, jadi kemungkinan di seluruh Indonesia itu dilakukan secara serentak untuk rekrutmennya, di mana untuk 14 sampai dengan 20 Oktober adalah pendaftaran calon mitra di website Sobat BPS, tanggal 21 sampai dengan 27 Oktober adalah seleksi dokumen administrasi oleh BPS, 28 Oktober sampai dengan 8 November adalah tes kompetensi, 11 sampai dengan 22 November adalah seleksi akhir oleh BPS, dan berikutnya tanggal 25 November sampai dengan 1 Desember adalah penandatanganan fakta integritas dan pengumuman akhir yaitu pada tanggal 5 Desember 2024. Berikutnya untuk mekanisme rekrutmen, calon mitra yang berminat mendaftar mengikuti tahapan sebagai berikut. Sekali lagi, bagi yang berminat ya, jadi teman-teman yang tidak berminat diabaikan saja. Ini terkhusus saya tujukan kepada teman-teman yang berminat dan memenuhi syarat yang diperlukan atau dibutuhkan oleh BPS. Yang pertama, melakukan pendaftaran atau login pada website Sobat BPS. Bagi calon yang belum pernah terdaftar di aplikasi, maka melakukan registrasi akun melalui website Sobat BPS di mitra.bps.go.id. Kemudian, melakukan aktivasi akun melalui tautan yang dikirimkan ke email, melakukan login dan melengkapi data profil, yaitu mengunggah KTP, foto terbaru, dan ijazah pada website Sobat BPS. Bagi calon yang sudah pernah mendaftar di aplikasi Sobat BPS, maka melakukan login pada aplikasi Sobat BPS atau melalui website mitra.bps.go.id, tapi lebih diutamakan melalui website mitra.bps.go.id ya. Ini berdasarkan pengalaman rekrutmen di tahun lalu. Berikutnya, melengkapi data profil, mengunggah KTP, foto terbaru, dan ijazah pada aplikasi atau website Sobat BPS. Berikutnya, melakukan pendaftaran rekrutmen. Jadi setelah login, calon mitra melakukan pendaftaran pada kegiatan rekrutmen Mitra BPS 2025 pendaftaran di menu daftar survei. Kegiatan rekrutmen pada menu ini akan dibuka pada tanggal 14 Oktober. Jadi sekali lagi teman-teman bisa catat, mulai persiapkan dari sekarang bahwa untuk rekrutmen dibuka pada tanggal 14 Oktober. Kemudian melakukan upload berkas pendaftaran. Calon mitra mengunggah berkas persyaratan pada link yang sudah ditentukan. Ini disesuaikan dengan kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal ya, karena untuk upload berkas itu sendiri ada antara satu kabupaten atau kota yang satu dengan yang lainnya itu biasanya berbeda-beda, dan pastinya untuk pengunggahan persyaratan berkas persyaratan misalkan harus mengunggah pada link, itu juga linknya berbeda-beda dari kabupaten yang satu dengan yang lain ataupun kota yang satu dengan yang lainnya. Ini teruntuk bagi teman-teman yang tinggal di Kabupaten Bojonegoro. Berikut berkas yang harus dimiliki calon mitra adalah sebagai berikut: foto terbaru ukuran maksimal 250 KB, foto KTP ukuran maksimal 100 KB, scan ijazah, scan surat lamaran kerja, wajib tulis tangan untuk surat lamaran kerjanya, scan surat pernyataan calon mitra statistik 2025, scan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas atau rumah sakit, scan surat pernyataan tempat tinggal, scan surat izin atasan langsung dengan format menyesuaikan khusus peserta yang sudah terikat kontrak dengan instansi lain. Kemudian template berkas persyaratan nomor 4, 5, dan 7 bisa diunduh. Jadi ada alamatnya untuk teman-teman mengunduh
berkas persyaratan yang poin keempat, 5, dan 7. Keempat berarti adalah surat lamaran, surat pernyataan, dan surat pernyataan tempat tinggal ya. Surat pernyataan tempat tinggal ya, betul. Kemudian di sini catatan penting ya, kegiatan rekrutmen ini bukan perekrutan PNS, P3K atau PPNPM maupun honorer di kantor BPS Kabupaten Bojonegoro. Ini sekali lagi saya tekankan, ini contohnya adalah di Bojonegoro. Jadi teman-teman silahkan dilihat di website resmi BPS Kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal. Sudah adakah informasi tersebut atau belum? Dan apabila belum, ini sebagai acuan saja, tetapi disclaimer bahwasanya peraturan atau kebijakan di satu kabupaten dengan kabupaten yang lain atau satu kota dengan kota yang lain itu biasanya berbeda. Dan ini teman-teman bisa pahami. Dan ini adalah poin penting juga bahwa rekrutmen ini dilakukan dalam rangka penyusunan database calon mitra statistik di tahun 2025. Jadi kegiatan ini merupakan satu-satunya rekrutmen yang diselenggarakan oleh seluruh kegiatan BPS di Kabupaten Bojonegoro di tahun 2025. Mitra yang berstatus diterima akan berpeluang, ini di garis tebal ya atau di bold, berpeluang untuk mengikuti kegiatan BPS di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025. BPS Kabupaten Bojonegoro akan memanggil peserta yang berstatus diterima sesuai kebutuhan petugas setiap survei atau sensus. Jadi sesuai dengan kebutuhan petugas ya. Dan berikutnya rekrutmen ditujukan pada calon mitra baru ataupun yang sudah pernah terdaftar di Sobat. Penerimaan calon mitra mempertimbangkan kuota kebutuhan petugas pada masing-masing kecamatan. Jadi tidak serta-merta semua petugas yang diterima dalam satu kecamatan akan diikutkan dalam kegiatan yang sama oleh BPS. Tidak mesti, karena sekali lagi kegiatan survei BPS itu sendiri kadang itu tidak semua kecamatan ada sampel terpilih ya. Jadi untuk petugasnya kadang tidak semua diikutkan, bahkan di dalam satu kecamatan bahkan ada yang tidak mengikutkan mitra sama sekali di kecamatan tersebut. Dan informasi penting berikutnya, pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota terpenuhi, dan ini pastinya ada kuota tertentu, tapi mohon maaf ini belum disebutkan berapa yang dibutuhkan. Kuota yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bojonegoro ini belum ada informasinya. Kemudian keputusan panitia rekrutmen tidak dapat diganggu gugat. Di sini ada penutupnya seperti ini. Nah, segala permasalahan yang ditemui pada proses registrasi atau aktivasi dapat diajukan. Jadi apabila teman-teman melalui kendala atau mengalami kendala, bisa mengadukannya dengan cara diajukan saja pada form, dan alamatnya adalah ini sudah tertera. Kemudian untuk tindak lanjutnya dapat dipantau juga pada link yang sudah ditentukan di BPS Kabupaten Bojonegoro. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini, terutama bagi calon mitra statistik untuk database 2025 dengan tanda kutip yang masih bersedia untuk melakukan atau mengikuti rekrutmen ini, karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya untuk mitra yang masuk database 2024 saja banyak yang tidak diikutkan dalam kegiatan karena qadarullah ya, atas izin Allah di tahun 2024 itu sendiri kegiatan-kegiatan BPS yang sudah dilaksanakan itu tidak memerlukan terlalu banyak mitra ya. Jadi bagi teman-teman yang masih ingin berminat untuk menjadi mitra BPS masuk dalam database mitra statistik tahun 2025 bisa diperhatikan dan bisa mengikuti kegiatan rekrutmen ini. Dan apabila teman-teman tidak tertarik atau tidak berminat, tolong cukup diabaikan saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.